Halo teman-teman, balik lagi di channel Irfan. Channel yang ngebahas sepak bola dengan cara yang santai tapi tetap dalam. Di video kali ini kita bakal ngebahas satu fenomena menarik di sepak bola Indonesia tentang Persib Bandung. Tim yang bisa dibilang punya status unik. Mereka itu tim yang selalu dinanti kehadirannya, tapi di sisi lain juga jadi salah satu tim yang paling sering dibenci. Kenapa bisa begitu? Nah, di video kali ini saya bakal kupas tuntas dari sisi prestasi, kekuatan tim sampai rivalitas dan kontroversinya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan pembahasan sepak bola menarik lainnya dari channel Irfan. Dan buat teman-teman yang punya pendapat, langsung saja tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kalau kita ngomongin Persib Bandung, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi. Karena Persib ini bukan sekedar klub sepak bola, tapi sudah menjadi fenomena. Pertama, kita bahas dulu kenapa Persib itu selalu ditunggu kehadirannya. Jawabannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Persib itu bukan tim biasa. Mereka adalah salah satu tim tersukses di Indonesia. Juara Liga 1994-1995, juara ISL 2014, dan terbaru juara Liga 1 musim 2023-2024. Artinya apa? Setiap kali Persib main, itu bukan sekedar pertandingan biasa. Itu adalah pertandingan dengan tensi yang tinggi. Lawan-lawan mereka pasti akan tampil habis-habisan. Karena mengalahkan Persib itu punya nilai lebih. Dan disitulah kenapa banyak orang selalu menunggu Persib main. Persib juga dikenal sebagai tim yang sering punya pemain bintang dari dulu sampai sekarang. Persib selalu punya nama-nama besar, dan ini bikin setiap pertandingan menjadi menarik. Karena lawan mereka bukan cuma main untuk menang, tapi juga untuk menguji diri. Bisa nggak ngalahin tim sekelas Persib? Itu menjadi motivasi tersendiri. Nah, ini yang paling gila. Supporter Persib yaitu Boboto, jumlahnya besar banget. Dan mereka bukan cuma banyak, tapi juga loyal. Dimanapun Persib main, selalu ada Boboto. Stadion menjadi hidup, atmosfer menjadi panas, dan buat penonton netral pun, ini menjadi tontonan yang sangat menarik. Makanya Persib selalu dinanti karena mereka selalu membawa hiburan. Nah, ini bagian yang menarik teman-teman. Di balik semua daya tarik itu, ada sisi lain. Kenapa banyak juga yang nggak suka Persib? Yang pertama jelas, rivalitas. Persib punya rival klasik seperti Persija Jakarta, lalu ada Persebaya Surabaya, lalu juga ada PSIM Makassar. Dan rivalitas itu bukan sekedar di lapangan, tapi juga sampai ke supporternya. Kalau Persib lawan Persija, itu bukan cuma pertandingan, itu perang gengsi. Dan otomatis pendukung tim rival akan selalu berharap Persib kalah. Dan disinilah muncul kebencian itu. Kadang kalau sebuah tim terlalu kuat, mereka justru menjadi musuh bersama. Persib sering dianggap sebagai tim yang mengganggu dominasi tim lain, apalagi di liga yang kompetitif. Ketika satu tim konsisten kuat, pasti akan ada yang merasa terganggu. Dan dari situlah muncul narasi Persib harus dikalahkan. Persib juga nggak lepas dari kontroversi, mulai dari keputusan wasit, laga panas, sampai drama di pertandingan. Kadang ada yang merasa dirugikan, kadang juga ada yang merasa Persib diuntungkan. Dan di sepak bola, Persib itu seperti magnet, dan persepsi itu penting. Sekali ada kontroversi, akan terus diingat, dan ini bikin sentimen negatif terus berkembang. Ini yang sensitif, tapi harus kita bahas. Karena realitasnya memang ada. Oknum supporter, bukan semua Boboto, tapi oknum. Kasus flyer, kericuhan, sanksi dari federasi, itu semua pernah terjadi.
Dan dampaknya nama Persib ikut terseret. Padahal itu bukan representasi semua supporter, tapi tetap saja di mata publik itu menjadi penilaian. Nah, ini yang bikin Persib makin spesial. Persib adalah salah satu tim yang belum pernah terdegradasi. Dari dulu sampai sekarang mereka selalu ada di level tertinggi. Ini bukan hal yang mudah. Artinya Persib punya konsistensi, dan konsistensi ini yang bikin mereka menjadi raksasa. Jadi teman-teman, kalau kita tarik kesimpulan status Persib sebagai tim yang dinanti sekaligus dibenci, itu sebenarnya wajar. Karena mereka kuat, mereka besar, mereka punya sejarah, mereka punya supporter yang sangat luar biasa. Dan dalam sepak bola, tim besar memang selalu punya dua sisi, dicintai dan dibenci. Jadi sekarang kita paham kenapa Persib Bandung selalu menjadi pusat perhatian, karena mereka bukan sekedar klub, tapi simbol kekuatan, simbol rivalitas, dan simbol emosi dalam sepak bola Indonesia. Dan mungkin justru karena itulah sepak bola Indonesia menjadi lebih hidup. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Persib Bandung. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Persib memang pantas menjadi tim yang dinanti sekaligus dibenci? Atau teman-teman punya pandangan lain? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Irfan, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.